Asini rohama dihamu dohot dami sian debata mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristusi. Amin. Hatani debata dihita ima sian sada Timoteus bindu sada ayat 5. Sada Timoteus bindu sada ayat 5. Alai na tinembak ni patik ido haholongon sian rohana ias, sian panolopi ni panggora ni roha, nang sian hapor seaon naso mar laok ima sahatna. Amang inang, sebelum kita masuk dalam sermon di Jamita Sadarion sebagai renungan di hita, ima sada pergumulan sian Paulus tu anak rohanina ima si Timoteus, ima mengcover juga menjaga supaya Timoteus sebagai uluan nihuria tempatnya melayani tetap di dalam kasih Tuhan, jalur dan juga tetap di dalam ketetapan Allah. Terbukti pada saat itu sesungguhnya konteksnya adalah begitu banyak orang-orang yang menyebut dirinya Kristen, tapi pengajarannya adalah pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Kata-katanya, formatnya boleh sama, tapi ternyata tujuannya berbeda. Terbukti di ayat hari ini tentang di mana banyak pengajaran yang menyesatkan. Taurat itu menjadi hal yang utama untuk keselamatan. Tanpa Taurat tidak ada keselamatan. Nah, itu yang ditekankan sehingga banyak orang-orang yang adalah Kristen non-Yahudi bingung karena belum memahami apa itu Taurat sendiri, sehingga mereka menjadi mulai ragu. Maka itu Paulus memberikan surat ini kepada Timoteus supaya Timoteus langsung eksekusi, jumpai orang tersebut, jalin komunikasi, buat relasi dan juga berbicara dengan baik-baik, penuh kasih, menasehati mereka supaya orang-orang yang memberikan pengajaran yang seperti itu mereka tidak melanjutkannya, supaya mereka senantiasa berjalan dalam pengajaran Kristus yang benar, yaitu keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, di sini ada beberapa yang menjadi topik kita. Intinya yang pertama, bahwa Taurat itu tidak menyelamatkan. Taurat itu adalah pegangan, panduan untuk setiap orang percaya supaya tidak melakukan yang jahat. Tentang keselamatan bukan berdasarkan Taurat itu sendiri. Dan konsep itu sudah jelas di dalam kekristenan kita, hanya di dalam Yesus Kristus. Dan melalui firman Tuhan ini, bahkan di dalam patik, di dalam nasihat, di dalam perkataan, inti dari semua itu adalah alai na tinembak ni patik ido haholongon. Kasih itu sendiri. Jadi tujuan dari patik itu, tujuan daripada Taurat itu adalah kasih. Inti daripada patik itu adalah kasih, yaitu patik 1 sampai yang keempat mengasihi Allah, 5 sampai kepada 10 mengasihi sesama. Artinya tepat sama seperti perjanjian lama mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu, dan bahkan Yesus mengatakan kasihilah sesamamu manusia, bahkan musuh-musuhmu. Nah, di sini merupakan satu hal yang perlu ditekankan di tengah-tengah pencapaian tujuan kehidupan kerohanian setiap orang Kristen, yaitu pada kasih. Kasih itu adalah sesuatu yang sifatnya kekal,
karena ada 3 hal yang tinggal tetap di dunia ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang merupakan paling besar dari semua itu adalah kasih. Dan itu adalah berbicara tentang kekekalan. Kalau berbicara tentang kekekalan itu berbicara tentang Allah. Allah adalah kasih. Dan kalau itu dikaitkan tentang kekekalan, tentang kerajaan surga, maka sasaran di sini adalah untuk kepada keselamatan, lakukanlah kasih. Taurat mendukung untuk sampai kepada kasih itu sendiri. Makanya itu, karena sesuatu hal yang mereka lakukan sebagai bentuk tradisi lokal dari orang Yahudi yang menjadi Kristen, itulah yang sesungguhnya memberatkan mereka. Memberatkan baik jiwa mereka, beban hidup mereka. Karena apa? Karena ada 500 lebih ya item-item uraian Taurat Tuhan. Sehingga itu yang membuat berat. Makanya Tuhan Yesus berseru ketika dia masih berada di muka bumi ini. Dia berkata, engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, dalam kurung yang melakukan hukum Taurat, karena saking beratnya, saking banyaknya, saking susahnya, yang letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, di situ mau menunjukkan bahwa Tuhan mengganti semua ya kesusahan, kesulitan, beban berat mereka dengan hukum yang utama dan terutama, yaitu kasih. Kemudian daripada itu, karena Taurat tidak menyelamatkan, maka tunjukkanlah kasih itu dalam uraiannya melayani Tuhan. Ketika melayani Tuhan, maka ungkapan melayani Tuhan itu bisa kita tampakkan dengan melayani sesama melalui pelayanan kasih terhadap sesama. Nah, ini yang perlu disampaikan, ditunjukkan di tengah-tengah pelayanan Timotius, supaya utamakanlah pelayanan kasih itu sebagai bentuk bahwa dirinya sudah diselamatkan di dalam Kristus, dan lakukanlah kasih itu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa. Nah, di sini mau disampaikan bahwa Tuhan Yesus pun pernah menunjukkan tentang hal-hal yang terlalu dogmatis, hal-hal yang terlalu tradisi, itu tidaklah menjadi jaminan. Sama seperti ungkapan Tuhan Yesus dalam ilustrasinya tentang orang Samaria. Kita melihat orang yang hebat, luar biasa tentang kerohanian, orang yang menjadi panutan sekalipun, ternyata itu tidak menjadi ya panutan ataupun menjadi contoh. Justru orang yang bukan Yahudi itu yang menjadi contoh, yaitu orang Samaria. Artinya untuk melakukan kasih itu adalah universal. Siapa saja lakukanlah kasih, karena itu adalah kasih yang daripada Tuhan. Bahkan di dalam melakukan kasih itu, banyak orang mengatakan tidak perlu untuk melakukan banyak untuk manusia. Aku hanya melayani Tuhan. Terkadang banyak orang yang fanatik, hanya Tuhan yang dipikirkan, padahal aplikasi hidupnya tidak mengarah kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Justru Tuhan Yesus juga berkata dalam Matius pasal 25 ayat 40. Apa saja yang engkau lakukan untuk yang kecil, yang lemah, yang hina ini, engkau sudah melakukannya untuk aku. Artinya ketika kita melakukan hukum Tuhan, perintah Tuhan, panduan kehidupan orang Kristen yang sebagai ucapan syukur kita karena keselamatan yang sudah diberikan, itu adalah pelayanan bagi Tuhan yang kita wujudkan kepada setiap sesama. Sehingga apapun yang dilakukan, semuanya itu kita lakukan dengan tulus, dengan murni, dengan baik, dan tak bercacat. Bagian yang terakhir, banyak orang juga mengatakan kalau menunjukkan kasih berarti ada kerugian. Kalau saya mengasihi sesama, maka rugi di saya, enak sama orang itu.
Paulus selalu mengatakan justru ketika berbagi dengan orang lain itu untuk menunjang keseimbangan. Dan bahkan juga ketika kita berbagi dengan orang lain, maka Tuhan melihat itu sebagai sesuatu yang perlu dilakukan sehingga Tuhan akan memberkati. Makanya ada istilah, siapa yang menabur dia akan menuai. Kalau masih ada lagi yang ragu akan hal itu, segala sesuatu yang dilakukan untuk Tuhan bagi sesamanya, maka upahmu besar di surga. Nah, banyak orang yang selalu menghitung untung rugi. Padahal di Alkitab pun sesungguhnya sudah menunjukkan itu. Berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Artinya kalaupun orientasinya tentang untung rugi, Alkitab sudah memberikan jaminan. Tuhan memelihara, Tuhan memberkati, Tuhan akan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan itu, sehingga diberkati untuk menjadi berkat. Nah, oleh karena itu mari dari setiap kegiatan yang sudah kita lalui melalui distrik ini, baik sermon distrik, baik juga konven distrik, kemudian sinode distrik, bahkan dari tingkat pusat, kiranya setiap pelayanan kita banyak tentang berdiakoni. Apalagi di pasca pandemi ini, kita melihat begitu banyaknya juga dampak-dampak yang masih terseret sampai sekarang, banyak jemaat yang membutuhkan. Oleh karena itu, pandangan kita hendaknya kita tunjukkan sebagai sesuatu kasih yang surgawi bagi orang-orang yang di bumi ini, supaya mereka senantiasa merasakan kasih Tuhan dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini melalui kehadiran kita di tengah-tengah pelayanan kita masing-masing. Sehingga programnya selalu mengeksekusi hal-hal yang baik penuh diakoni, dan juga senantiasa setiap konsep dalam perencanaan dan juga dogma-dogma kita selalu kita arahkan banyak ke bentuk aplikatif, supaya kita tahu jelas untuk berjalan bersama melakukan hal yang baik. Pertanyaannya bagi kita, apabila suatu saat, ini hanya menghayal saja ya, suatu saat tiba-tiba gereja kita hilang, apakah itu tiba-tiba lenyap ting, atau diangkat helikopter lalu hilang gerejanya? Menurut kita, apakah pendapat masyarakat sekitar gereja kita itu tentang hilangnya gedung gereja kita? Apakah mereka bersyukur karena gereja itu hilang? Waduh, syukur gereja itu hilang, ya. Tak suka kami dengan orang-orang gereja itu, ya. Tak benar ini. Nah, atau mereka sedih, aduh kenapa gereja tidak ada di sini, kenapa tiba-tiba hilang? Harapan kita adalah masyarakat di sekitar gereja kita, mereka melihat perbuatan baik kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan melayani mereka, dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka bersedih karena gereja tempat kita melayani tidak ada di tengah-tengah mereka, dan mereka merasa rugi karena gereja tidak ada, karena pelayanan yang nyata ditunjukkan sebagai bentuk kekristenan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk senantiasa melakukan, merencanakan hal yang baik untuk jemaat lokal, untuk warga sekitar, dan itulah aplikasi daripada keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Begitu banyak pengajaran-pengajaran yang tidak tepat dalam menempatkan firman-Mu dalam pengajaran demi pengajaran. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini mau mengarahkan agar kiranya dalam merespon keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus, kami juga menunjukkan kasih kami kepada Allah
sebagai bentuk ucapan syukur kami dengan melakukan hal yang baik, penuh kasih, dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan menjangkau banyak jiwa-jiwa dalam kehidupan kami, sehingga menuntaskan amanat agung itu yang utama yang hendak kami lakukan sepanjang kami masih hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan, pakai kami seluruh Parhalado, seluruh pelayan Tuhan yang ada di distrik ini, yang akan melanjutkan kegiatan kami melalui sermon distrik dengan aplikasi-aplikasi yang nyata yang harus kami lakukan sebagai bentuk ajakan kepada jemaat melakukan kasih di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kegiatan kami satu harian ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.